Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Munawara, NIM 1910514, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, mata kuliah Keterampilan Perawatan Anak. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan memberikan sedikit materi atau memaparkan materi tentang keterampilan perawatan anak. Paradigma keperawatan anak merupakan suatu landasan berpikir dalam penerapan ilmu keperawatan anak. Landasan berpikir tersebut terdiri dari 4 komponen, diantaranya manusia, dalam hal ini anak, keperawatan, sehat sakit, dan terakhir yaitu lingkungan. Prinsip keperawatan anak di mana anak bukan miniatur orang dewasa, mempunyai kebutuhan sesuai tahap perkembangannya, berorientasi pada upaya pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan, berfokus pada kesejahteraan anak, meningkatkan maturasi dan kematangan, serta berfokus pada ilmu tumbuh kembang. Perawat mempunyai peran dan fungsi sebagai perawatan, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai pendidik, sebagai konselor, melakukan koordinasi atau kolaborasi, sebagai pembuat keputusan etik, dan sebagai peneliti. Peran perawatan anak. Perawat merupakan anggota dari tim pemberi asuhan keperawatan anak dan orang tuanya. Perawat dapat berperan dalam berbagai aspek dalam memberikan pelayanan kesehatan dan bekerja sama dengan anggota tim lain, dengan keluarga, terutama dalam membantu memecahkan masalah yang berkaitan dengan perawatan anak. Elemen Family Center Care meliputi memasukkan pemahaman ke dalam kebijakan dan praktik bahwa keluarga bersifat konstan dalam kehidupan anak, memfasilitasi kolaborasi keluarga atau profesional dalam semua tingkat pelayanan keperawatan, bertukar informasi yang lengkap dan jelas antara anggota keluarga dan profesional. Traumatic care atau asuhan atraumatik adalah penyediaan asuhan terapeutik dalam lingkungan oleh seorang personal dengan melalui penggunaan intervensi yang menghilangkan atau memperkecil distres psikologis dan fisik yang dialami oleh anak-anak dan keluarga mereka dalam sistem pelayanan kesehatan yang mencakup pencegahan, diagnosis, penanganan atau penyembuhan kondisi akut atau kondisi dengan lingkungan pelayanan, meliputi lingkungan personal, distres psikologis dan fisik. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak anak merupakan hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi orang tua, keluarga dan masyarakat, pemerintah dan negara. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, termasuk hak anak penyandang disabilitas dan khusus bagi anak yang dirampas kebebasannya. Sistem perlindungan anak diatur berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, di mana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 pada 73 menyatakan bahwa dalam rangka efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perlindungan anak harus melakukan koordinasi lintas sektoral dengan lembaga terkait dan pembentukan KPAI di pusat dan di daerah. Cara melindungi anak dari kekerasan fisik dan kejahatan seksual dengan mendorong anak untuk bercerita dan menghargai anak, sedangkan cara yang dilakukan jika mengira anak menjadi korban kekerasan fisik atau kekerasan seksual dengan melaporkan pada pihak yang berwenang. Pertumbuhan dan perkembangan adalah dua hal yang berbeda.
Pertumbuhan berdampak pada perubahan fisik, sedangkan perkembangan berdampak pada tingkat kematangan anak. Namun demikian, proses pertumbuhan dan perkembangan secara normal selalu berjalan beriringan. Pada anak sehat, seiring bertambahnya umur, maka bertambah pula tinggi dan berat badannya, begitupun kepandaiannya. Pertumbuhan dan perkembangan anak juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu internal dan eksternal, yang saling berkaitan dan mempengaruhi. Setiap tahap usia anak mempunyai karakteristik tersendiri dalam pencapaian tumbuh kembangnya. Tetapi yang pasti, semakin bertambah usia anak, maka kemampuannya akan semakin meningkat. Pertumbuhan seorang anak dapat dinilai dengan cara melakukan serangkaian pemeriksaan pertumbuhan yang disebut dengan pemeriksaan antropometrik, yang terdiri dari pengukuran berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, lingkar lengan atas, dan tebal lipatan kulit. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, dapat diketahui status nutrisi anak, tingkat pertumbuhannya, serta deteksi adanya kemungkinan penyakit kognitif seperti hidrosepalus atau retardasi mental. Pemantauan perkembangan anak dapat dilakukan dengan beberapa cara, salah satunya dengan menggunakan tes DDST. DDST merupakan salah satu metode yang bisa dilakukan untuk menilai kemampuan anak dalam melakukan tugas perkembangannya. DDST bukan pemeriksaan diagnostik, bukan pula pemeriksaan IQ. Imunisasi merupakan suatu upaya untuk melindungi anak dari berbagai jenis penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, yaitu tuberkulosis, difteri, pertusis, tetanus, hepatitis B, campak, dan poliomielitis. Secara khusus, program imunisasi bertujuan untuk ERAPO, MNTE, RECAM. Peningkatan mutu pelayanan imunisasi, pemberian suntikan yang aman serta pengelolaan limbah yang aman dan tepat. Pemberian imunisasi harus sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Dengan keberhasilan program imunisasi nasional, maka anak-anak Indonesia sebagai generasi penerus bangsa dapat terbebas dari penyakit-penyakit berbahaya yang pada gilirannya dapat menjadi generasi penerus yang berkualitas. Masa anak adalah masa di mana mereka aktif mengeksplorasi lingkungan sekitar. Rasa keingintahuannya yang tinggi kadang-kadang membuat mereka tidak memahami bahaya yang dapat ditimbulkan dari apa yang mereka lakukan. Oleh karena itu, maka kewajiban orang tua dan keluarga untuk menjaga dan melindungi anak agar tetap terjaga kesehatannya dan keamanannya, terutama dari bahaya lingkungan yang tidak bisa dimodifikasi dan dimanipulasi. Peran perawat dalam hal ini adalah membimbing dan memotivasi orang tua dan keluarga dalam upaya meminimalkan dan menghindari kejadian kecelakaan pada anak dengan cara memberikan alternatif pencegahan yang dapat dilakukan sesuai dengan tahap. Mungkin hanya itu yang bisa saya dapat sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.